Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Kasia Ibrena Barutu dengan NIM 0104221015, salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah Stanford 2022. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik yang ditugaskan oleh Bapak dosen Haji Muhammad Abdul Iqbal Muin LCMA. Nah guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi yang sangat penting bagi kita ya, yakni tentang pentingnya pendidikan dalam dakwah. Tentunya ada beberapa hal yang akan saya bahas tentang materi saya kali ini, yakni yang pertama tentang konsep pendidikan dalam dakwah, yang kedua hadis-hadis yang mengenai tentang pentingnya pendidikan dalam dakwah, yang ketiga peran pendidikan dalam dakwah, yang keempat tujuan pendidikan dalam dakwah, dan yang terakhir ialah metode dakwah. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi pendidikan dan apa itu definisi dakwah. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu agar dapat berfungsi secara optimal. Pendidikan juga mencakup transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda untuk mempersiapkan mereka agar dapat menghadapi kehidupan zaman ini. Kemudian yang dimaksud dengan dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, mengamalkan ajaran agama Islam itu secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitrah orang itu, dan tentunya dapat bahagia hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Selanjutnya yaitu tentang konsep pendidikan dalam dakwah. Ada beberapa hal tentang konsep pendidikan dalam dakwah. Saya persingkat saja, yakni yang pertama, pendidikan itu sebagai proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan itu sebagai transformasi. Yang ketiga, pendidikan itu sebagai media dakwah. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah pendidikan itu sebagai upaya membangun umat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis-hadis mengenai pentingnya pendidikan dalam dakwah, yakni dalam hadis riwayat Tabrani yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardatan ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani juga yang berbunyi la yatbahu lil jahili an yaskuna ala jahili wala lil alimi an yaskuna ala ilmihi. Artinya, tidak pantas bagi orang bodoh itu membiarkan atau mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang pintar itu, orang yang berilmu, mendiamkan ilmunya. Kemudian kita dapat melihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man aradat dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradat akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradat huma fa'alaihi bil ilm. Artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan yang terakhir ialah barang siapa yang menginginkan kehidupan kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Nah, hadis-hadis yang telah saya sebutkan cukup jelas dan cukup menjelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Dan tentunya hukum menuntut ilmu itu kan wajib bagi setiap muslim. Maka dari itu, kita sebagai manusia, tentunya yang beragama muslim, hendaklah menuntut ilmu dari dalam buayan sampai kita wafat nanti. Berikutnya, pembahasan tentang peran pendidikan dalam dakwah.
Ada beberapa hal peran pendidikan dalam dakwah, yakni yang pertama membangun akhlak dan karakter, yang kedua untuk penyampaian ajaran agama, dan yang ketiga yaitu membentuk generasi penerus. Dan selanjutnya ialah tentang pembahasan tujuan pendidikan dalam dakwah. Ada beberapa pembahasan atau tujuan pendidikan dalam dakwah, yakni yang pertama meningkatkan pengetahuan agama dan menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua itu memperkuat iman dan takwa. Yang ketiga membentuk akhlak mulia. Yang keempat ialah membangun umat yang berkualitas. Itulah yang menjadi tujuan dalam pentingnya pendidikan dalam dakwah. Kemudian masuk kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang mengenai metode dakwah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam menyampaikan dakwah atau ajaran agama Islam, tentunya kita harus mengetahui metode-metodenya. Ada beberapa metodenya, yakni yang pertama itu dengan bilisan atau dengan ucapan atau nasihat. Yang kedua itu dengan al-kitabah atau dengan tulis-tulisan. Yang ketiga itu kolbu, metode kolbu atau dengan hati. Dan yang terakhir ialah metode dengan multimedia. Untuk lebih jelasnya tentang metode-metode yang saya sebutkan tadi, kita dapat melihat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanati wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan debat yang baik. Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Tuhanmu lah yang mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari pembahasan yang saya jelaskan, kesimpulan yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan pentingnya pendidikan dalam dakwah ialah pendidikan dalam dakwah itu merupakan pondasi yang dapat memperkuat dakwah Islam dan dapat membangun umat yang lebih baik. Dengan memahami pentingnya pendidikan dalam dakwah, kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam juga dapat terus berkembang secara spiritual, intelektual, dan sosial, serta dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan kepada dunia secara luas. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memberikan atau membuka beberapa pertanyaan ya, dan caranya kita menjawab dengan secara bersama-sama. Langsung saja pertanyaan pertama, apa peran pendidikan dalam dakwah? A. Meningkatkan kekayaan materi. B. Memperkuat iman dan takwa. C. Meningkatkan popularitas sosial. D. Mencari keuntungan pribadi. Jika kamu menjawab D, salah. Jawabannya adalah B. Memperkuat iman dan takwa. Kemudian masuk pertanyaan kedua, metode dakwah yang melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa disebut sebagai metode A. Dakwah tulisan. B. Dakwah multimedia. C. Dakwah lisan. D. Dakwah aksi. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Dakwah lisan. Masuk kepada pertanyaan ketiga, yakni mengapa pendidikan dalam dakwah dianggap penting dalam Islam? A. Untuk mencari popularitas. B. Untuk memperkuat iman dan takwa. C. Untuk mencari keuntungan pribadi. D. Untuk mengejar kekayaan materi. Jawabannya ialah B. Untuk memperkuat iman dan takwa. Masuk kepada pertanyaan yang keempat, ialah apa peran utama pendidikan dalam dakwah? A. Menyebarkan ajaran agama.
B. Membentuk karakter dan akhlak. C. Membangun umat yang berkualitas. D. Semua jawaban di atas benar. Ya, benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban di atas benar. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Hadis yang menyatakan barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Hadis ini menekankan A. Pencarian harta. B. Pencarian kekayaan. C. Mencari ilmu. D. Pencarian popularitas. Jawabannya adalah C. Mencari ilmu. Semoga pertanyaan dan jawaban dalam bentuk pilihan ganda yang telah saya buat dapat membantu memperjelas dan lebih memperdalam pemahaman Anda tentang pentingnya pendidikan dalam dakwah. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, illa liqa wassalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.